Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir nampaknya tidak mau terlalu berlama-lama untuk segera menyelesaikan dua nama pemain keturunan asal Belanda. Masa periode saya kan Oktober selesai, tapi saya yakin 2 tahun bersama dengan para eselon 1, eselon 2 di Kemenpora, melihat bagaimana kita kompak juga bersama Komisi 10, saya rasa siapapun yang nanti menjabat di Oktober, pasti saya rasa dan saya yakin ini para eselon 1, 2, 3 dan seluruh eselon di Kemenpora ini pasti akan menjaga ritmenya yang sama. Karena sudah terbukti bagaimana kalau kita fokus dan bisa membuktikan, pasti kepercayaan itu akan diberikan oleh stakeholders yang lebih tinggi, yaitu DPR dan juga pimpinan-pimpinan di pemerintahan, yang tidak lain adalah Bapak Presiden. Jadi saya yakin Bapak Ibu tenang aja, walaupun nanti kita misalnya tidak lanjut di sini, saya yakin Kemenporanya terus berlanjut dipimpin oleh orang-orang hebat di kanan kiri saya, Bu. Nah, 2 tahun ini sudah merasakan bagaimana dipimpin anak kecil, Bu. Dipimpin anak usia 32 tahun awalnya. Dan saya rasa ini juga pengalaman yang berharga buat Bapak Ibu di kanan kiri saya. Ini Pak Sesmen udah nggak beda jauh usianya dengan kakek saya, Bu. Tapi karena dengan perasaan kepercayaan dan sayang bisa membimbing saya dan ini Bapak Ibu yang lainnya dan juga untuk seluruh Komisi 10 DPR dan DPR RI juga saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini di akhir raker untuk program kerja dan tahun anggaran ternyata kita dibuahkan sebuah berita yang sangat baik untuk Kemenpora yaitu penambahan anggaran. Saya tidak mau bilang ini raker terakhir, Bu. Karena apa? Bukan karena saya akan lanjut lagi, tapi takutnya besok atau minggu depan ada raker lagi untuk naturalisasi, Bu. Takutnya, Bu. Sekarang surat udah baru masuk di Bu Ketua DPR, dan saya dengar Bu Puan bilang mau mengatur paling cepat besok atau minggu depan tanggal 17. Karena kalau besok kami masih di IKN, Bu. Jadi mungkin tanggal 17. Jadi mungkin ini jangan-jangan bukan raker terakhir kita. Memang dinamika olahraga ini banyak. Tapi yang pasti ke depan dengan simbolis seperti ini, saya sudah menyampaikan juga ke jajaran bahwa jangan dilihat hari ini 500 miliar ini hanya untuk olahraga. Tapi dilihat bagaimana trust ke depannya, karena jujur Bu, proses penambahan ini memang tidak terlepas dengan adanya koordinasi di mana waktu itu Bapak Presiden Jokowi melakukan ratas khusus untuk Kemenpora, itu terkait dengan event olahraga dan juga pembinaan dan juga transformasi cabang olahraga di istana yang dihadiri Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Jadi dari hasil itu kami teruskan lagi ada diskusi dengan yang tim-tim yang untuk sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya dan keluarlah kebijakan yang dilakukan di Banggar dan juga pemerintah. Jadi ini adalah simbol bagaimana ke depan saya yakin Pak Jokowi yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo setelah Pak Prabowo dilantik, ini adalah komitmen kepada anak muda dan juga olahraga. Untuk memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube gua Sony Lionel 87. Terima kasih gue ucapkan pada teman-teman yang sudah mendukung channel Sony Lionel 87. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan, dan dilancarkan segala urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Tanpa dukungan kalian, channel Sony Lionel 87 bukan apa-apa. Untuk para pencinta sepak bola Indonesia, fans timnas sejati Indonesia, di mana dua nama seperti Mil Silgers dan juga Eliano Renders dan sudah masuk ke proses penandatanganan berkas, sudah masuk ke tahap final, di mana Bapak Presiden Joko Widodo sudah
menandatangani dokumen pendukung untuk Eliano dan juga Milsilgers. Dan yang terbaru, Ketua DPR sudah melakukan proses penandatanganan. Dengan hasil ini, dua nama tersebut kemungkinan besar akan ikut bertanding di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan juga Cina. Ini adalah dua pertandingan penting untuk timnas Indonesia yang kita tahu dari dua pertandingan ini Indonesia harus mampu memetik kemenangan. Untuk apa? Mempermudah jalan timnas Indonesia. Pasukan Coach Sintayong yang dipimpin oleh Kapten Bang Jai Ijes asal tim Italia Venezia, di mana di dua pertandingan awal Indonesia yang menghadapi Arab Saudi dan Australia hanya mampu bermain imbang. Itu juga merupakan hasil yang sangat bagus, hasil positif untuk timnas Indonesia, di mana kita menghadapi Arab Saudi yang notabene secara peringkat kita hampir separuhnya dari Arab Saudi, di mana Arab Saudi berada di peringkat 55 ranking dunia, sementara Indonesia di 133. Dan pada saat menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia mampu menahan imbang 0-0. Ini juga merupakan hasil yang sangat bagus, hasil positif, di mana secara peringkat FIFA memang kita sangat-sangat jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Australia berada di posisi ke-24 ranking FIFA, sedangkan Indonesia masih di peringkat 131 setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi. Dan setelah Indonesia bermain imbang melawan Australia, ranking FIFA Indonesia naik lagi menjadi 129. Dan juga ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena Indonesia mampu melewati ranking FIFA Vietnam dengan dua hasil imbang. Melawan negara-negara raksasa, Indonesia mampu memberikan hasil positif. Makanya nih, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir segera mempercepat proses naturalisasi dua pemain, Milsilgers dan juga Eliano Renders. Dan yang terbaru, satu nama lagi, siapa yang tidak kenal? Ini yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta fans timnas sejati sepak bola Indonesia. Dia adalah striker Mauro Gilstra, pemain berusia 19 tahun Mauro Gilstra yang memperkuat FC Volendam U21 telah mengirimkan berkas-berkas ke PSSI yang sekarang sedang dicek untuk berkasnya dari Mauro Gilstra. Jadi ini melalui channel YouTube Yuasa Nugraha yang bersinggungan langsung dengan Mauro Gilstra mengabarkan ada hal baik terkait naturalisasi sang pemain. Yusa menegaskan bahwa permohonan WNI dari Mauro Gilstra telah diterima oleh PSSI. Sementara itu, ketika Yuasa mengonfirmasi ke Ekstra PSSI Arya Sinalungga, data-data dari Mauro Gilstra sedang divalidasi. Artinya apa? PSSI sedang mengecek betul surat-surat yang dikirim oleh striker 19 tahun Mauro Gilstra. Kemarin waktu si Yuasa Chat Mario, surat-suratnya telah diterima oleh PSSI di tanggal 10 September 2024. Jadi ketiga pemain nih yang dikebut proses naturalisasinya oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di pertemuan berikutnya yang akan menghadapi Bahrain dan juga Cina, di mana kita tahu Indonesia akan melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk bisa melakoni dua laga yang sangat-sangat penting, sangat-sangat spesial buat ketiga pemain baru ini, yang pastinya Indonesia menginginkan hasil positif dengan meraih dua kemenangan
saat menghadapi Bahrain dan Cina. Seperti ditegaskan oleh Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan proses naturalisasi misil gas dan Eliano Renders ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Dia meyakini DPR bisa membantu mempercepat proses tersebut. Jadi Menpora menargetkan di awal Oktober 2 pemain ini sudah selesai proses naturalisasinya, yang kemungkinan mereka sudah pasti bisa mengikuti laga Indonesia melawan Bahrain dan Cina di tanggal 10 dan 15 Oktober. Buat para pencinta timnas Indonesia, mari kita berikan dukungan dan doa untuk para pemain-pemain andalan timnas Indonesia, baik itu yang sekarang sedang bermain di liga-liga elit top Eropa, di mana ada Bang Jai bermain di Italia. Semoga saja penampilan Bang Jai setelah memperkuat dua laga Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia mampu memberikan tren positif untuk timnya Venezia. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, Bapak Erick Thohir, bravo Coach Sintayong. Kita bisa, kita buktikan Indonesia mampu menjadi yang terbaik dan lolos ke ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat nanti. Thank you guys.